ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas karunia yang tiada henti-hentinya Allah curahkan kepada kita, ya, salawat dan salam semoga tersambungkan selalu kepada imam kita, tuntunan suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, istri-istri beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas satu kaidah yang sangat agung dalam Islam yang ditunjukkan oleh begitu banyak dalil, ya, tentang kaidah ini. Kaidah tersebutlah al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan, balasan sesuai dengan perbuatan. Dan kaidah ini, ya, dalilnya banyak sekali, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, ratusan dalil, ya, terlalu banyak dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, dan juga kenyataan realita yang terjadi juga menunjukkan betapa sering Allah menunjukkan al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Dan kaidah ini juga merupakan konsekuensi dari sifat Maha Adil Allah, ya. Jadi sifat Maha Adil Allah, konsekuensinya Allah akan memberi balasan sesuai dengan perbuatan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Quran jazaan wifaqa, yang artinya adalah balasan yang setimpal. Jazaan wifaqa, ya, balasan yang setimpal. Kemudian juga Allah berfirman hal jazaul ihsani ilal ihsan, dan tidakkah balasan kepada kebaikan kecuali kebaikan pula, ya. Dan ayat seperti ini banyak, nanti akan kita sebutkan. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Lakukanlah apa yang kau kehendaki, sesungguhnya kau akan dibalas dengan perbuatanmu tersebut, ya. Kemudian juga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jadi dalil tentang kaidah al-jaza' min jinsil amal sangat banyak. Oleh karenanya diriwayatkan dari Al-Hajjaj bin Yusuf dari Sa'id bin Jubair ketika dia akan dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, maka Al-Hajjaj berkata kepada Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, yaitu muridnya Ibn Abbas, seorang ulama tabi'in, dia mengatakan, wahai Sa'id, pilihlah, ya, ayyakitlah turidu an aktulak, ya, pilihlah model kematian bagaimana yang kau inginkan agar aku membunuhmu dengan cara tersebut. Jadi Hajjaj mengancam Sa'id bin Jubair. Dia berkata kepada Sa'id bin Jubair, pilihlah cara pembunuhan mana yang kau sukai untuk aku membunuhmu. Maka Sa'id bin Jubair menjawab dengan jawaban yang menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal. Dia berkata, justru engkau yang pilih cara pembunuhan seperti apa yang Allah akan membunuhmu pada hari kiamat. Kau bunuh aku dengan cara apa terserah. Nanti hari kiamat Allah akan balas dengan cara pembunuhan tersebut. Ya, ini adalah penerapan dari kaidah al-jaza' min jinsil amal, ya. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kaidah tersebut dan contoh-contohnya dalam ayat-ayat maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak sekali, ya, untuk membuat kita yakin bahwasanya kaidah ini adalah kaidah yang merupakan sunnatullah, aturan Allah yang berlaku, ya, aturan Allah yang berlaku yang merupakan hukum sebab akibat yang Allah tidak menyelisih aturan tersebut. Allah tidak akan merubah aturan tersebut. Tatkala orang yakin dengan kaidah ini, maka dia akan terpacu untuk melakukan amal saleh karena dia tahu ada kaidah ini berlaku, al-jaza' min jinsil amal. Sebaliknya, kalau dia ingin melakukan kezaliman, ingin berbuat kemaksiatan, maka dia akan berhenti karena dia tahu kaidah ini berlaku. Ini kaidah bukan kaidah omong kosong, kaidah yang sesuai Al-Quran dan Sunnah dan sesuai dengan realita, kenyataan terjadi, ya, di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya orang yang meyakini akan kaidah ini, maka dia, ya,
waspada, dia semangat untuk beramal soleh dan dia khawatir untuk melakukan kemaksiatan. Tapi kita akan sebutkan contoh-contoh tentang kaidah al-jaza min jinsil amal ya. Saya berusaha kumpulkan tapi sangat banyak sekali sehingga kita hanya bisa menyebutkan sebagian dari kaidah-kaidah tersebut ya. Kita punya kaidah al-jaza min jinsil amal. Ya, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Perhatikan yang perlu saya ingatkan, ini kaidah ya, bukanlah dikenal dengan hukum karma. Hukum karma saya rasa berbeda dengan kaidah al-jaza' min jinsil amal. Bisa mungkin kita bisa meneliti apa maksud hukum karma bagi orang yang sebagian saya dengar namanya hukum karma itu kalau kita melakukan maka nanti anak kita yang terkena ya. Enggak. Seperti misalnya seorang lelaki berzina dengan wanita, istri orang lain, maka anaknya nanti punya suami akan berzina dengan istri orang lain. Ini bukan kaidah al-jaza' min jinsil amal. Kenapa? Karena al-jaza' min jinsil amal dia berkaitan dengan diri kita, pelakunya, bukan berkaitan dengan anak, bukan berkaitan dengan saudara, bukan berkaitan dengan kawan, berkaitan dengan diri sendiri. Ya. Kalau ini maksudnya karma, maka karma bukan kaidah al-jaza' min jinsil amal. Kalau maksudnya karma adalah seorang tatkala di dunia melakukan sesuatu maka dia akan dibalas pada kehidupan berikutnya ya. Nanti dia meninggal kemudian reinkarnasi, kemudian hidup dalam kehidupan berikutnya sebagai bentuk yang lain. Kalau dia melakukan kejahatan maka dia mungkin menjadi hewan yang hina, kalau dia melakukan kebaikan mungkin dia naik pangkat. Maka ini juga bukan al-jaza' min jinsil amal ya, karena al-jaza' min jinsil amal balasannya di dunia bukan pada kehidupan berikutnya, reinkarnasi karena dikasih tidak ada dalam Islam, dibalas di dunia sekarang ini atau nanti di akhirat, atau nanti di akhirat kehidupan yang selama-lamanya. Jadi yang perlu saya ingatkan ini bukan hukum karma ya. Kemudian kaidah ini adalah konsekuensi dari sifat maha adilnya Allah. Allah Ta'ala. Ya. Tadi kita sebutkan dalilnya banyak, adapun dalilnya ya. Dan ini sudah disinggung oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Al-Qur'an, kemudian sunnah, kemudian realita, al-waqi', realita ya. Banyak sekali kita mengalami, orang lain mengalami ya. Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala, jazaan wifaqa, yaitu balasan yang setimpal. Contohnya hal jazaul ihsani illal ihsan. Dalam surat Ar-Rahman, bukankah balasan kebaikan kecuali kebaikan juga? Ya. Kemudian dalam hadis misalnya i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukan apa yang kau kehendaki, niscaya kau akan dibalas dengan balasan tersebut. Adapun realita maka banyak sekali contoh ya. Banyak sekali contoh di dunia ya, balasan kebaikan maupun keburukan. Baik, adapun kaidah ini mungkin saya bisa klasifikasi menjadi dua ya. Kaidah ini ya. Saya bisa klasifikasi menjadi dua ya. Yang pertama kaidah ya al-jaza' min jinsil amal ya. Balasan sesuai dengan perbuatan. Maka balasan sesuai dengan perbuatan kita bisa bagi juga menjadi dua ya.
balasan keburukan, kemudian balasan kebaikan. Kemudian yang kedua adalah kaidah man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka diganti dengan yang lebih baik. Dengan lebih baik. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ahmad dengan lafal yang berbeda. Taib, kita akan sebutkan contoh-contoh ini semua. Sekarang kita mulai dari sini. Man taraka syai'an lillahi awadahullahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka al-jazaa' min jinsil amal. Allah akan gantikan. Yang dia tinggalkan Allah akan gantikan, bahkan lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan tersebut. Contoh-contohnya banyak ya. Contoh-contohnya ya. Seperti kata para ulama, seperti pertama Nabi Yusuf ya, lebih memilih penjara. Penjara ya, meninggalkan ya rayuan para wanita. Ya. Maka Allah ganti apa? Ya, kata beliau, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Rabbku, aku lebih suka di penjara daripada seruan mereka. Dia tinggalkan kenikmatan lebih baik di penjara. Maka Allah Subhanahu wa taala gantikan dia dengan ya kekuasaan yang luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadza wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u min haitsu yasha." Kata Allah, yatabawwa'u minha haitsu yasha. Nusibu bi rahmatina man tasha. Demikianlah kami berikan kekuasaan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dia mau ke mana-mana terserah. Tadinya dia dalam kesempitan di penjara atau sebelumnya kesempitan dalam sumur, Allah beri balasan yang luar dengan tempat yang lebih luas daripada penjara ya. Allah berikan balasan yang luar biasa ya. Kemudian tentunya ya, dia akan mendapatkan banyak kenikmatan. Contoh lagi, seperti kata para ulama, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ketika dia lupa untuk berzikir kepada Allah, hatta tawarat bil hijab, sampai matahari terbenam, dia lupa zikir petang, maka dia pun membalasnya dengan meninggalkan kuda-kuda indah yang membuat dia terpesona sehingga dia lupa berzikir. Kata dia, rudduha alayya fatafiqa mashan bil suqi wal a'na. Kembalikan kuda-kuda tersebut. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam pun menyembelih atau memenggal kuda-kuda tersebut ya. Maka Allah ganti apa? Allah wali Sulaiman ar-riha guduha syahrun wa ruwahuha syahr. Maka kami gantikan Sulaiman dengan apa? Dengan angin yang bertiup kencang. Nabi Sulaiman ya meninggalkan kuda-kuda pilihan. Allah ganti dengan apa? Diganti dengan angin ya yang berhembus kencang, berhembus sesuai dengan keinginannya. Ini Allah ganti di dunia. Belum kita bicara ganti di akhirat. Ini baru ganti di dunia. Ya. Contoh lagi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika dia dibakar, dia harus menanggalkan bajunya. Ketika dibakar. Karena apa? Karena Allah. Karena membela tauhid. Maka Allah ganti pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, awwalu man yuksa minal khala'iq Ibrahim. Yaitu kata Nabi SAW, orang yang pertama kali pakai baju pada hari kiamat kelak adalah Ibrahim.
Jadi Ibrahim alaihissalam, kita tahu kita dibangkitkan pada hari akhirat dalam kondisi bertelanjang, tidak memakai baju, ya uratan, tidak pakai baju. Kemudian Allah kasih kita baju. Manusia yang pertama kali dikasih baju adalah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Kan dia, kata para ulama, dialah yang pertama kali menanggalkan bajunya karena Allah, ya, ketika dia akan dibakar. Ya. Subhanallah, Allah gantikan di akhirat dengan dia yang pertama kali dibaju sebagai bentuk penghormatan. Contoh lagi, ya. Beliau meninggalkan negerinya, ayahnya, ya, keluarganya karena Allah. Ya. Kata Allah, "Falamma i'tazalahum ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya." Beliau meninggalkan ayahnya karena Allah, kata Allah, "Wa habna lahu Ishaq wa Yaqub." Wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub wa kullun ja'alna nabiyya, ya. Kullan ja'alna nabiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami anugerahkan kepada dia Ishak dan Yaqub. Allah gantikan keluarga dengan yang beriman. Allah gantikan dengan anak dan cucu yang beriman. Subhanallah. Barang saya memberikan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik darinya. Contoh lagi dalam hadis, ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man taraka libas, ya, tawadhu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan suatu baju, libas, yang dipakai, baju, tawadhu'an, karena tawadhu', dia takut dia sombong, baju mungkin bagus, ya sesekali dia tinggalkan, ya. Sesekali dia tinggalkan, dia tak khawatir dia terbawa kepada, padahal dia mampu, wa huwa yaqdiru alaihi, dia mampu membeli jam mahal tapi dia tidak pakai. Dia mampu beli mobil yang mewah tapi dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu'an, karena tawadhu', ya. Karena tawadhu'. Wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia mampu untuk melakukannya, ya. Da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di depan khalayak, hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a an yalbasahu. Maka Allah pun memanggil dia Allah dipanggil depan khalayak, Allah buat dia terkenal, Allah suruh dia pakai baju mana keimanan yang dia sukai, yaitu baju di surga yang indah mana yang dia sukai. Kenapa? Di dunia dia meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan baju yang mewah karena Allah, sebagai bentuk tawadhu, ya, sebagai bentuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh seperti ini banyak, kita punya kaidah, ya, datang dalam hadis dengan lafal yang mirip dengan ini, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan satu karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik darinya, ya. Baik. Adapun al-jaza menyisir amal, maka kalau kita mau bagi dua, balasan dalam keburukan, balasan dalam kebaikan. Balasan dalam keburukan, contohnya banyak banget, ya. Bagaimana Allah membalas keburukan dengan sesuai dengan jenis perbuatan. Contoh, ya, kisah Bani Israel dirubah jadi monyet. Kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim haytanuhum yauma sabtihim syarra wa yauma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun, ya. Ya. Kunu qiradatan khasiin, ya. Tatkala orang-orang Yahudi bangga dengan nenek moyang mereka, maka Allah turunkan ayat kepada Nabi bercerita tentang bagaimana kisah sebagai nenek moyang mereka yang mereka bangga-banggakan orang Yahudi. Katanya mereka semua penghuni surga. Buktinya ada di antara nenek moyang mereka yang Allah rubah jadi monyet. Kenapa rubah jadi monyet?
karena kesalahan yang mereka lakukan sangat mirip dengan kebenaran. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Apa yang mereka lakukan? Ketika Allah melarang mereka untuk mengambil ikan pada hari Sabtu, maka mereka melakukan hilah, yaitu tipuan, agar mereka bisa ambil ikan pada hari Sabtu. Bagaimana caranya? Mereka pasang jaring pada hari Jumat, ya. Atau mereka gali lubang. Jadi kalau hari Rabu, hari Senin, wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Adapun selain hari Sabtu, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ikan tidak ada. Adapun sedikit. Tapi begitu hari Sabtu Allah menguji mereka, mereka tidak boleh nangkap ikan, ikan banyak sekali. Orang Yahudi berpikir gimana caranya saya bisa nangkap ikan tapi tidak melanggar perintah Allah. Akhirnya disebutkan oleh sebagian tafsir mereka buat galian. Galian tersebut mereka gali hari Jumat. Karena kalau air lagi pasang, lagi kering bisa bikin galian. Begitu lagi pasang, ikan-ikan terjebak di galian tersebut. Begitu air surut besoknya, ikan-ikan sudah banyak, mereka tinggal ambil. Itu mereka, gampangannya mereka pasang jaring pada hari Jumat. Jadi mereka pasang perangkap pada hari Jumat, hari Sabtu mereka istirahat, hari Ahad mereka, hari Minggu mereka ambil. Subhanallah. Apa yang mereka lakukan sangat mirip dengan kebenaran, tapi ternyata adalah pelanggaran. Ya, kalau kita debat sama mereka, kita tidak bisa menang. Wong saya tidak melanggar. Yang dilarangkan hari Sabtu. Wong saya pasangnya hari Jumat, ngambilnya hari Ahad. Apa kesalahan saya? Tapi Allah Maha tahu, maka Allah rubah mereka menjadi monyet. Kenapa? Karena kesalahan yang mereka lakukan sangat mirip dengan kebenaran, sebagaimana yang hewan yang paling mirip dengan manusia adalah monyet. Hewan yang paling mirip dengan manusia adalah monyet, padahal dia bukan manusia. Sebagaimana apa yang mereka lakukan sangat mirip dengan kebenaran, tetapi bukan kebenaran. Inilah kenapa hikmahnya Allah mengatakan mereka dirubah jadi monyet, karena monyet adalah hewan yang paling mirip dengan manusia, tapi bukan manusia. Sama. Dosa yang mereka lakukan sangat mirip dengan kebenaran, tapi bukan dengan kebenaran. Ini bahaya orang-orang yang melakukan trik-trik penghalalan perkara-perkara yang haram. Mungkin secara zahirnya tidak haram, tapi Allah Maha tahu niat dia adalah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu akan hal tersebut. Contoh lagi balasan ya terhadap kaum Nabi Lut misalnya. Kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut. Kenapa kaum Nabi Lut ketika disiksa kemudian faja'alna 'aliyaha safilaha, diangkatlah dari bawah kemudian dibalik, ketika dibalik kemudian dijatuhkan, kemudian ditimpa dengan hujan batu, ya. Amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Kami timpakan dengan hujan batu, diangkat dulu, diangkat ke langit terus dibalik. Kenapa? Kata para ulama, karena mereka melakukan kemaksiatan yang merupakan perubahan fitrah. Fitrah manusia laki suka laki-laki suka perempuan, lawan jenis. Tapi mereka rubah fitrah mereka sehingga mereka melakukan praktek homoseksual, ya, yang dosa tersebut tidak pernah dilakukan oleh sebelum mereka, ya. Ya. Walutan idh qala liqaumi atatuna fahishatan ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah kalian melakukan satu perbuatan yang tidak pernah ada yang orang melakukannya? Innakum latatuna rijala syahwatan min nisa. Kalian mendatangi para lelaki. Karena fitrah mereka sudah terbalik, maka Allah menghukumnya juga dengan apa? Terbalik, ya. Allah balik mereka. Karena fitrah mereka terbalik. Kenapa Allah juga kirim hujan batu? Karena sebagaimana disebut para ulama tentang hikmah rajam. Kenapa orang berzina dirajam? Karena ketika dia melakukan maksiat zina, sekujur tubuhnya merasakan kelezatan dan kenikmatan, maka sekujur tubuhnya pun harus merasakan azab. Sama, mereka sudah dibalik, ditimpa dengan hujan batu. Ini dialami oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Contoh lagi balasan kepada pelaku riba, pemakan riba. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa man ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf amru ila Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang makan riba, mereka dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang gila, seperti orang kerasukan jin. La yaqumuna, tidak berdiri kecuali seperti orang yang kerasukan jin. Kenapa? Karena mereka berkata, innamal bai'u mithlul riba. Apa salahnya? Riba sama dengan jual beli. Fa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah mengharamkan riba dan Allah menghalalkan jual
jual beli. Kata para ulama, mereka dibangkitkan seperti orang gila. Kenapa? Karena mereka nekat mengatakan riba sama dengan jual beli. Yaitu suatu bentuk kegilaan. Menamakan jual beli sama dengan riba, sama-sama halal. Itu bentuk kegilaan. Maka mereka dihukum pada hari kiamat kelak juga sama seperti orang gila. Ya. Ini contoh ya dalam ayat-ayat yang menunjukkan al-jaza min jinsil amal. Ya. Kemudian, ya karena sampai sekarang masih ada orang nekat. Apa masalahnya? Riba, enggak ada masalah. Sama dengan jual beli. Sama-sama cari untung. Enggak ada masalah. Kita kan menguntungkan dia. Dengan dia pinjam uang sama kita, dia bisa dapat keuntungan. Ya saya juga dapat keuntungan sama. Saya jual jasa meminjamkan duit. Iya, secara logika ente boleh logikaan, tapi syariat mengatakan tidak boleh. Jual beli lain. Jual beli memang akad yang dibangun di atas saling cari untung. Adapun pinjam meminjam adalah akad yang dibangun di atas tolong menolong. Tidak boleh ngambil untung di situ. Ya, tapi mereka nekat mengatakan tidak ada bedanya. Ya, maka nanti balasannya seperti orang gila pada hari kiamat kelak. Kemudian di antara al-jaza' min jinsil amal dari berupa keburukan, misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang sombong. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah." Ya. Ka'amsali dzarfi suwari rijal yakshahumudz dzul min kulli makan. Sungguhnya orang yang sombong pada hari kiamat akan dibangkitkan, bentuknya ukurannya seperti semut, tapi bentuknya manusia, kecil. Ya, sementara hari tersebut hari yang sangat dahsyat. Ya. Wa idzal wuhushu husyirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika binatang-binatang buas dibangkitkan pada hari tersebut. Bayangkan hewan-hewan, belum manusia seluruhnya. Ya. Karena ka'annahum jaradun muntashir. Kata Allah, mereka dibangkitkan seperti apa? Seperti belalang yang bertaburan, bingung mau ke mana. Tiba-tiba dia dibangkitkan dalam bentuk kecil, hampir keinjak hewan, hampir keinjak manusia. Yakshahumudz dzul min kulli makan, diliputi dengan kehinaan dari segala perkara. Kenapa dibangkitkan dalam bentuk kecil? Karena selama di dunia merasa besar, dia merasa tinggi. Sok dengan ilmunya, sok dengan jabatannya, bangga dengan pangkatnya, begitu pakai pakaian kebesaran dia merasa tinggi besar. Maka pada hari kiamat Allah bangkitkan dalam bentuk apa? Kecil. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Merasa besar, Allah kasih kecil pada hari kiamat kelak. Contoh lagi, orang suami poligami tidak adil. Ini juga jadi miring. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa'a yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il." Barang siapa yang punya dua istri, kemudian dia condong kepada salah satunya tidak adil, datang pada hari kiamat badannya miring. Hati-hati ikhwan-ikhwan yang punya istri dua. Ya. Yang punya istri satu juga perlu waspada, apalagi yang punya istri dua. Hati-hati jangan sampai kita menzalimi istri kita, baik satu ataupun dua, dan tidak boleh menzalimi, kita tidak adil. Ya, sebagian orang menikah poligami dan tidak adil. Ya. Lebih sayang kepada istri keduanya. Kalau datang ke rumah istri pertama cuma suruh apa? Suruh ngerok saja, suruh mijit. Nanti kemudian dia menggauli istri keduanya, istri pertamanya ditinggal, istri tuanya dan seterusnya. Maka dia akan datang pada hari kiamat badannya miring. Kenapa? Selama ini tidak adil. Allah tunjukkan kemiringannya. Kenapa kamu di dunia tidak adil? Tidak adil. Ini balasan sesuai dengan perbuatan. Contoh lagi seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang balasan orang tukang minta-minta. Tukang minta-minta tanpa ada darurat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang suka minta-minta, ya, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha yaumal qiyamah wa laysa ala wajhi muz'atul lahmin, ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa seorang minta-minta tidak punya malu. Sehingga wajahnya sudah enggak punya malu. Kata dia bilang rai gedek, muka tembok, tidak punya malu. Sedikit minta-minta, sampai orang diminta jadi enggak enak. Kasih. Akhirnya pada hari kiamat dia akan datang dalam wajahnya tidak ada dagingnya sama sekali. Kenapa? Dia tidak menghargai wajah kemuliaan wajahnya. Tidak punya malu, rai gedek, muka tembok dan segala istilah yang biasa kita sampaikan, ya. Kemudian contoh lagi. Balasan orang yang riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma Allahu bih, wa man yura illahu bih." Barang siapa yang beramal soleh di dunia dalam rangka tasmi' untuk disebut-sebut orang,
Dan dalam barang siapa beramal soleh supaya dilihat orang, maka pada hari kiamat Allah akan mempermalukan dia depan khalayak. Sama Allahu bih, yura'illahu bih. Allah permalukan dia. Ya. Di antara tafsiran para ulama, ya, selama ini dia berbohong kepada orang-orang, dia menunjukkan dirinya seakan-akan ikhlas, dia menunjukkan seakan-akan tulus, ya, mungkin dia bikin ceramah menunjukkan dia tulus, dia foto-foto. Ternyata dia tidak tulus. Maka pada hari kiamat kala Allah akan permalukan dia. Di antaranya tafsiran sebagian ulama disebut oleh Ibnu Hajar dan Fathul Bari, yaitu bahwasanya pahala-pahala dia, misalnya dia salat nih atau dia sedekah, pahala-pahala dia akan nampak di depan dia. Ini pahalamu amal solehmu. Betapa senang dia tiba-tiba faja'alnahu haba'an manthura. Allah hilangkan seluruh pahala tersebut. Kenapa? Karena di dunia dia melakukan amal soleh karena riya, pengin dipuji, dan karena pengin didengar. Contohnya lagi, ya. Balasan orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Semuanya orang munafik itu menipu Allah, ya, dan Allah akan menipu mereka. Mereka menipu kenapa? Karena KTP mereka Islam, tapi hati mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lebih berbahaya daripada orang-orang kafir sungguhnya, ya. Kata Allah, "Humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah." Orang-orang munafik itu musuh yang sungguhnya. Waspada, ya. Kenapa? Karena mereka menipu. KTP-nya Islam, hatinya benci kepada Islam, benci dengan syariat Islam, benci kalau Islam orang pakai jilbab, benci kalau orang menerapkan syariat Islam, benci kalau ada pengajian, benci kalau orang memakai pakaian Islami. Dia enggak suka, dia risih, hidupnya gelisah lihat orang-orang Islam menjalankan syariatnya. Dia benci lihat orang salat berjamaah, dia enggak suka. Ada pengajian mendengar hadis, dia ngejek. Ini orang meskipun KTP-nya Islam tapi dia munafik. Nipu manusia, nipu Allah Subhanahu wa taala, tapi dia hari kiamat dia akan ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naktabis min nurikum qul qila irji'u wara'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fir rahmah wa zahiru min qibalihil adzab yunadunahum qalu alam nakum ma'akum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta," ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala orang-orang munafik berkata kepada orang beriman pada hari kiamat. Kapan terjadi? Kata para ulama, tatkala menjelang melewati sirat. Terjadi kegelapan di padang mahsyar, tiba-tiba gelap, zulmah. Dan disuruh melewati sirat, dan kalau gelap akan jatuh ke dalam lubang neraka Jahannam. Sementara api neraka Jahannam hitam gelap, jalan tidak kelihatan. Maka butuh cahaya untuk melewati jalan tersebut. Ya. Maka orang-orang beriman dikasih cahaya. Orang munafik juga dikasih cahaya. Allah kasih cahaya untuk mempermainkan mereka karena selama ini mereka mempermainkan orang-orang Islam. Dikasih cahaya mereka sudah senang. Mereka siap berjalan, tiba-tiba Allah redupkan cahaya mereka. Orang-orang beriman cahaya tetap nyala. Ketika orang beriman melihat orang-orang munafik, cahaya mereka diredupkan, mereka berdoa, "Rabbana atmim lana nurana waghfir lana." Ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami. Jangan dimatikan seperti cahaya orang-orang munafik. Akhirnya orang-orang beriman maju, orang munafik enggak berani maju. Seketika itu mereka berkata, ya, "Unzuruna naktabis min nurikum." Wahai orang yang beriman, tunggulah kami ingin ambil cahaya dari kalian. Kami ingin lewat sirat. Kata orang-orang beriman, "Qila irji'u wara'akum faltamisu nura." Mundurlah kalian, cari cahaya di belakang. Tiba-tiba ada pintu yang menghalangi mereka. Batinu fir rahmah zahiruhu min qibalihil adzab. Dalamnya rahmat, di luarnya adalah azab. Mereka berkata, "Yunaduna alam nakum ma'akum." Wahai orang beriman, bukankah kami dulu bersama kalian? Benar. Orang munafik dulu bersama kita. Mungkin tetanggaan, mungkin ke masjid, mungkin bareng. Apalagi orang munafik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat bareng, jihad bareng. Mungkin mereka bayar zakat, tapi hati mereka benci kepada kaum muslim. Bukan kita sama-sama KTP Islam, bukan kita sama-sama satu bangsa. Iya, tetapi kalian selama ini ragu, kalian selama ini menunggu-nunggu kaum muslimin. Wa tarabbastum, menunggu kapan kaum muslimin, kaum Islam mundur, ya. Hatta ja'a amrullah, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa gharrakum billahil gharur. Akhirnya pada hari tersebut mereka, ya, bahasa kita, dikerjain oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih cahaya sudah senang, ternyata cahaya dihilangkan. Ini al-jaza min jinsil amal. Contoh lagi, ya, orang bunuh diri, ya, balasan bunuh diri.
Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahidatu fi yadihi yaja'u biha batnahu yaumal qiyamah ya khalidan mukhalladan fiha abada fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau besi tajam, tikam dirinya seperti orang harakiri. Dia bunuh dirinya. Apa yang Allah balas pada hari kiamat kelak? Dia tidak sabar kehidupan. Dia membunuh dirinya. Seperti orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia terluka dalam perang Uhud, dia tidak sabar maka dia berdirikan pedangnya kemudian dia tindiskan badannya agar dia segera mati. Tidak kuat merasakan rasa sakit yang dia rasakan, ya. Dia tidak sabar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahadidatuhu biyadihi." Maka pada hari kiamat besi tersebut di tangannya. Kemudian dia tikam-tikamkan perutnya. Terus dihukum seperti itu sampai selama-lamanya di neraka jahanam. Ya begitu. Ngeri. Balasan sesuai dengan perbuatan. Man tahassa summan, barang siapa yang meninggal gara-gara konsumsi racun. Racunnya mungkin racun khamr atau racun spiritus dia minum atau minum apa kek atau racun nikotin. Nanti pada hari kiamat dia mati dengan gara-gara racun tersebut, dia akan diadab dengan racun tersebut. Mengerikan ya. Oleh karenanya seorang waspada, ini di antara keburukan, Allah balas dengan keburukan yang setimpal. Seperti juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man darra musliman darrallahu bih." Ya, barang siapa yang memudaratkan orang lain, ya, Allah akan memberi mudarat kepada dia di dunia sebelum di akhirat. Allah berikan mudarat kepada dia di dunia. Man syaqqa ala muslim, syaqqallahu alaihi. Barang siapa yang beri kesulitan pada seorang muslim, Allah bikin sulit kepada dia. Demikian dalam hadis, man waliya ya amran min ummati amran min umuril muslimin ya farafaqa biha farfuq bihi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, barang siapa yang mengurus urusan umatku, ini terutama pegawai-pegawai di instansi-instansi masyarakat, dia ngurus urusan umatku, kemudian dia berbuat baik, lemah lembut, maka lembutlah kepada dia. Adapun kalau dia berbuat sulit, man syaqqa, kemudian dia berbuat sulit kepada kaum muslimin dalam dia ngurusin urusan kaum muslim, bikin sulit. Segala urusan dipersulit, harus bayar ini, harus bayar anu, tidak dipermudah. Apalagi kaidah mengatakan kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah, ya. Kita dapati dalam berbagai macam, subhanallah. Saya pernah tertipu dan saya tahu saya sedang tertipu, tapi apa boleh buat? Saya tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Dipersulit. Urusan di mana? Terkadang urusan di bandara, terkadang urusan di kantor ini, kantor anu. Dipersulit. Harus ada pelicin. Subhanallah. Dia cuma dapat sedikit. Tapi nanti pada hari kiamat Allah akan persulit dia. Di dunia sebelum di akhirat. Ya. Makanya, di antara juga hadis kata Nabi SAW, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq, falahumun naru yaumal qiyamah." Sebagian pegawai-pegawai pemerintah yang ngurusi kaum muslimin, mereka menggunakan harta Allah, yaitu harta negara, tidak pada tempatnya, bagi mereka neraka jahanam kelak. Kenapa? Selama ini mereka ngambilin harta rakyat misalnya, korupsi dan yang lainnya, nipu masyarakat, harta pajak diambil kemudian digunakan tidak pada tempatnya, maka mereka mengerikan orang seperti ini. Yatakhawwaduna fi malillahi bighairil haq. Mereka ngolah harta Allah tanpa cara yang benar, ya. Mereka ingin bahagia untuk dia, untuk istrinya, untuk anaknya dengan mengorbankan harta-harta, dengan mengorbankan kebahagiaan sebagian masyarakat. Maka pada hari kiamat kebalikannya. Kebahagiaan dia akan dicabut, Allah akan lemparkan dalam neraka jahanam. Inilah para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu contohnya masih sangat banyak. Ya. Kalau kita mengumpulkan ayat, mengumpulkan hadis, ayat saja masih banyak, hadis juga masih banyak. Tetapi ini sekedar contoh bagaimana kaidah al-jaza' min jinsil amal. Baik, sekarang kita sebutkan contoh-contoh tentang balasan kebaikan. Ini juga contohnya banyak, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang salat malam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum." Ya. Khaufan wa tama'an mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun.
dalam surat As-Sajdah. Kata Allah, mereka di malam hari lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur itu mereka sedang salat. Khaufan wa tama'a. Orang-orang tidak lihat di tengah kegelapan dia bangun sendiri. Wasallu bilail wan nasu niyam. Salatlah di malam hari. Orang-orang tidak lihat. Tadkhul jannata bisalam. Karena masuk surga dengan penuh keselamatan. Dia bangun khaufan wa tama'a, berharap, takut kepada Allah. Maka Allah mengatakan apa setelah itu? Ya, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Sebagaimana mereka menyembunyikan amal soleh mereka kepada manusia, maka Allah sembunyikan amalan yang luar biasa, sembunyikan pahala yang luar biasa yang Allah siapkan bagi mereka pada hari kiamat kelak. Ya, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Tidak ada satupun jiwa yang tahu pahala yang Allah siapkan. Allah sembunyikan jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jadi subhanallah. Ya. Jadi contoh, jadi dia sembunyikan salat malam dia, maka Allah sembunyikan pahalanya dan pahala itu akan luar biasa ya. Contoh lagi, misalnya yang memaafkan juga dalam Al-Quran. Kata Allah, dimaafkan Allah. Kata Allah, "Fal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum." Ayat ini turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. "Wala ya'tali ulul fadli was-sa'ati minkum." Ya. Wala ya'tali ulul fadli was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Kata Allah, janganlah orang yang memiliki kelapangan harta dan kelebihan harta untuk bersumpah tidak memberikan pemberian kepada fakir miskin, kepada kerabat dan kepada orang muhajirin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Falyafu wal yasfahu." Maka maafkanlah dan berlapang dada. Buat apa? Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian suka Allah mengampuni kalian? Ini kisah tentang Mistah. Jadi Mistah ini kerabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina oleh orang munafik, dia ikut-ikutan nuduh. Mistah ini ikutan, padahal Mistah ini miskin. Selama ini Abu Bakar yang kasih dia sedekah, kasih dia nafkah. Ternyata sudah dinafkahi, ternyata beliau radhiyallahu anhu, Mistah juga seorang sahabat mulia, kejebak, terprovokasi dengan jebakan orang munafik sehingga ikut menuduh Aisyah berzina. Sampai akhirnya turun ayat membela Aisyah. Ternyata Aisyah tidak berzina, maka Abu Bakar marah. Selama ini saya kasih dia nafkah, ternyata dia membalas kebaikan dengan keburukan, malah menuduh putri saya berzina. Maka Abu Bakar bersumpah, saya tidak akan kasih dia nafkah. Maka Allah tegur, jangan kalian bersumpah untuk tidak beri nafkah. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Apa balasannya? Allah maafkan. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Tidak kalian suka Allah mengampuni kalian. Ini ayat yang mulia. Jadi kalau kita ingin diampuni oleh Allah, ya Allah. Ini di antara saya bilang ya, hal yang memudahkan kita untuk memaafkan. Ya sudah, kita ini banyak dosa. Terkadang dosa kita tidak bisa diampuni kecuali kita dizalimi. Sudah berdoa, ya Allah ampuni saya, tapi kita melakukan maksiat lagi. Terkadang kita mohon ampun tapi kurang serius. Terkadang kita mohon ampun tapi kita menggampangkan dosa yang kita lakukan. Belum dihapus oleh Allah. Allah cara menghapus, Allah membuat kita dizalimi. Sudah kita dizalimi, kita introspeksi diri. Dan kita maafkan. Kalau kita maafkan, Allah akan maafkan kita. Kenapa? Al jaza min jinsil amal, ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya. In tansurullah yansurkum. Tolonglah Allah, maka Allah menolong. Menolong dengan dakwah, menolong dengan harta, menolong dengan kekuatan, maka Allah akan tolong kita. Al jazaa min jinsil amal. Contoh lagi berinfak. Kata dalam hadis qudsi Allah berkata, "Ya bani Adam unfik alaik." Ya bani Adam unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, maka aku akan balas infakmu. Ya. Jadi seorang tidak usah ragu kalau dia tahu al-jazaa min jinsil amal, dia berinfak karena Allah pasti dibalas. Di dunia sebelum di akhirat. Nah, ini sudah kaidah nyata. Orang yang berinfak Allah akan balas di dunia sebelum di akhirat. Di akhirat berlipat-lipat ganda, di dunia juga Allah beri infak. Oleh karenanya seorang tidak perlu ragu untuk berinfak. Kenapa? Kita punya kaidah al-jazaa min jinsil amal. Al-jazaa min jinsil amal. Kalau tidak ingin dimurkai oleh Allah, maka jangan murka sama orang, ya. Ya. Tidak murka sama Allah, tidak murka sama orang lain.
maka Allah tidak murka kepadanya. Ya akhi, kita ini banyak dosa, kita khawatir kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya jangan suka marah-marah. Jangan suka marah-marah. Apa kata seorang kepada Nabi? Ya Rasulullah, dullani ala amalin. Ya. Yubaiduni an ghadabillah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang menjauhkan aku dari kemurkaan Allah. Apa kata Nabi? La taghdab. Jangan kau marah. Selesai. Ente tidak marah, ente dijauh dari kemurkaan Allah. Kita ini sekarang marah sama istri, marah sama anak, marah sama suami, ngomel sama pembantu, ngomel sama supir, ngomel sama kawan, ngomel-ngomel di grup, uring-uringan. Ya, subhanallah. Kerjanya marah-marah terus. Anda ingin tidak dimarahin oleh Allah, tidak ingin dimurkai oleh Allah, ya udah maafin. Ya. Jangan uring-uringan sama orang, sudah sabar. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mau marah, Anda enggak jadi. Kenapa? Anda pernah memaafkan hamba-hambanya. Subhanallah, Allah Maha baik. Kalau dimarahi di dunia enggak ada marah di akhirat repot. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, "Man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayhurin sya'a." Kata Nabi SAW, barang siapa yang meredam amarah, man kadzama ghaidhan, ghaidhan itu puncak kemarahan. Allah puji orang yang meredam kemarahan. Kata Allah, wal kadhiminal ghaidh, orang yang meredam kemarahan. Maksudnya apa? Ghaidh itu sudah kemarahan, kalau kita sudah ngisi air, sudah di puncak, bentar lagi airnya meluber, tapi diikat supaya tidak meluber. Mengikat air yang sudah meluber itu namanya kadzama ghaidhan. Bukan, ini sudah benar emosi. Wah, wa yaqdiru ala an yunafidhu, dan dia mampu untuk balas. Dia mampu untuk melampiaskan. Dia bos, dia jago, badannya kuat, dia pejabat, mau habisin gampang. Dia mau ceraikan istrinya gampang, dia mau ini gampang. Dia mau ngomelin suaminya gampang. Tapi subhanallah, wa huwa yaqdiru ala yunafidhu, dia mampu untuk melampiaskannya, tapi dia tahan karena Allah Subhanahu wa taala. Da'ahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan orang-orang ramai. Hatta yukhayyirahu min ayil huri sya'a, sehingga Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia sukai. Jadi ikhwan, ya akhi, kalau Anda lagi marah sama istri, tahan, sabar ya. Sebagian istri memang bikin masalah ya. Ya, sabar ya. Sabar. Ingat, Anda kalau tahan kemarahan, Anda akan dikasih bidadari, pilih nanti. Jadi kalau istri tanya, "Mas, kok enggak marah-marah?" Bilang Nabi bersabda, barang saya menahan kemarahan akan diberi bidadari yang dia sukai di akhirat. Mudah-mudahan kamu bidadarinya. Jadi maksudnya sabar, jangan marah-marah. Istri juga begitu, jangan marah-marah ya. Mampu marah gampang. Oh, suami saya nurut sama saya, masukkan ketek saya juga bisa. Iya, tapi jangan gitu. Ya. Ada sebagian suami lemah, diomelin istri terus tiap hari. Dia mau diapain? Mungkin dia duitnya kurang, mungkin dia nasabnya kurang atau harkat martabatnya dari keluarga miskin, jadi bulan-bulan sama istrinya kurang ajar ya. Oleh karenanya seorang ingin tidak dimurkai oleh Allah, maka jangan marah sama orang lain. Contoh lagi, bagaimana ini saya lupa satu lagi ya. Ada hadisnya juga, meninggalkan suatu karena Allah, supaya tulis dalam catatan. Misalnya apa? Para syuhada ya, yang mereka merelakan ruhnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat kelak mereka, bukan hari kiamat, di sekarang lagi di alam barzah, mereka sudah dapat nikmat di alam barzah. Ruh mereka terbang dalam ekor burung, berterbangan di surga. Jadi sudah rasakan nikmat sejak di nikmat kubur ya. Belum hari kiamat sudah merasakan nikmat. Demikian juga siapa? Ja'far bin Abi Talib, Ja'far At-Tayyar, ketika dalam perang Ghazwah Mu'tah, kemudian dia memegang bendera, tangannya terpotong, maka dia pegang dengan tangan kiri, tangan terpotong, maka Allah gantikan dua tangannya dengan sayap yang dia terbang dengannya di surga kelak. Maka Ja'far dikenal dengan Ja'far At-Tayyar, yaitu Ja'far yang terbang. Tapi kita kembali kepada balasan kebaikan. Di antaranya, barang siapa tawadhu karena Allah, rafa'ahullah. Dalam hadis Nabi bersumpah 3 perkara.
Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa bertawadhu karena Allah, dia tawadhu karena Allah, Allah angkat tinggi derajatnya. Dia tawadhu bukan karena pencitraan. Tawadhu, dia tawadhu kepada kawannya, ya. Tawadhu kepada sesama kolega, ya. Subhanallah, tawadhu, tidak sombong dengan ilmu, tidak sombong. Ada saya pernah dengar cerita tentang siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali. Kisah Ibnu Rajab Al-Hambali ketika dia lagi ngajar murid-muridnya, maka dia menyampaikan ilmu dengan luar biasa. Ketika dia berkumpul dengan para teman-temannya, para ulama, mereka sedang bahas satu masalah. Mereka sedang bahas masalah. Dan sebenarnya dia mampu untuk menjelaskan dengan detail dan murid-muridnya hadir menunggu kapan gurunya bicara dengan penjabaran yang hebat sehingga mereka bangga punya guru yang hebat dan agar para ulama tahu siapa Ibnu Rajab Al-Hambali. Ternyata dia tidak ngomong. Ketika dia keluar, murid-muridnya tanya, "Ya guru, kenapa Anda tadi tidak ngomong? Anda kan kita sudah bahas, Anda tahu bahasanya." Ya. Maka saya lupa lafalnya, tapi maknanya dia mengatakan, adapun pembicaraan kita waktu di kelas atau di antara kita itu lillah, karena Allah. Adapun di situ karena ketenaran di dunia, karena dunia. Maka dia tawadhu, dia tidak ngomong, dia khawatir terjerumus dalam keinginan dunia dan yang lainnya. Tawadhu karena Allah, Allah angkat. Ya. Kemudian juga kata Nabi SAW, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan." Tidaklah seorang memaafkan kecuali Allah akan meninggikannya. Namanya orang maafkan kelihatannya rendah, karena tidak bisa balas, kasihan, tidak bisa balas, oh, kalah dia. Debat mati kutu, bukan mati kutu, sih bisa balas tapi tidak usahlah. Tidak usahlah, ya. Meninggalkan perdebatan karena Allah, dia bisa balas tapi enggak usahlah. Ya, maka Allah akan angkat derajatnya. Meskipun orang caci maki, meskipun netizen semua menghina dia, enggak ada masalah. Anda ingin diangkat oleh netizen atau ingin diangkat oleh Allah? Diangkat oleh netizen sudah terus ya, dibakar-bakar, provokasi enggak berhenti-berhenti. Kalau ingin diangkat oleh Allah sudah selesaikan. Masih maafkan, enggak ada masalah ya. Ya. Kemudian di antara bentuk balasan kebaikan, sayang karena Allah. Kata Allah, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Nabi SAW, sungguhnya para penyayang disayang oleh Allah. Para penyayang disayang oleh Allah. Irhamu man fil ard, sayangilah penduduk bumi, yarhamkum man fis sama, maka yang di langit akan sayang kepada kalian. Akan sayang kepada kalian. Saya ulangi, kata Nabi, irhamu man fil ard, sayangilah kepada penduduk bumi, yarhamkum man fis sama, maka yang di langit akan sayang kepada kalian. Ya. Saya ingat ada teman saya orang Arab, dia cerita, jadi kalau musim ujian, ingatkan kepada gurunya, wahai Pak Guru, irhamu man fil fasal, rahmatilah orang yang di kelas, jangan bikin soal susah-susah. Niscaya Allah akan sayang kepadamu. Ya. Jadi intinya, barang siapa yang menyayangi, dia akan disayang. Bahkan Nabi berkata kepada seorang sahabat, Asyah, in rahimtaha, rahimakallah. Kambing, kalau kau waktu nyembelih, kau ada perasaan sayang, Allah akan sayang kepadamu. Tidak ada ruginya, kita sayang karena Allah, maka Allah akan sayang kepada kita. Ya. Contoh lagi, mencintai karena Allah. Ada, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadahu Allahu malakan ala madrajatihi. Ada seorang lelaki menyenguk saudaranya, yang temannya karena Allah di kampung yang lain. Maka Allah kirim malaikat nunggu di jalan dia. Begitu ketemu, malaikat bertanya, "Aina turid? Kemana kau hendak pergi?" Dia berkata, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya ingin menyenguk saudara saya, kawan saya di negeri ini. "Hal laka min ni'matin tarubbuha alaih?" Apakah kau punya urusan duniawi yang kau sedang ngurus di sana, kau titipkan pada kawanmu? Kata dia, "La walakinni ahbabtuhu fillah." Tapi saya kunjungi dia karena saya cinta karena Allah. Maka malaikat tadi yang menjelma menjadi manusia berkata, "Fa inni Rasulullah ilaika anna Allah ahabbaka kama ahbabtahu fi." Sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk menyampaikan kepadamu, Allah cinta kepadamu karena kau telah cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Ya. Kecintaanku wajib bagi orang-orang yang saling menyenguk karena Allah, saling mencintai karena Allah. Ini barang siapa cinta karena Allah, maka dia akan dapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyebut nama Allah, fadhkuruni adzkurkum.
Sebutlah aku atau ingatlah aku akan ingat kepadamu. Subhanallah. Anda ingin disebut-sebut, ingat oleh Allah, maka ingatlah Allah. Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kata Allah, barang siapa yang menyebutku, mengingatku dalam dirinya, aku pun akan mengingatnya dalam jiwaku. Wa man dzakarani fi mala'in, barang siapa menyebut namaku di depan khalayak atau di depan sekelompok orang, dzakartu fi mala'in khairin, maka aku sebut namanya di depan kelompok yang lebih baik, depan malaikat. Al jaza' min jinsil amal. Al jaza' min jinsil amal, ya. Kemudian juga berjalan, banyak sekali kalau kita mau satu persatu, ya. Berjalan dalam kegelapan, di kegelapan menuju masjid. Jam berapa? 2. Kata Nabi SAW, Basyiril masya'ina fi dhulam ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid-masjid. Mereka akan diberikan cahaya sempurna pada hari kiamat. Al-jazaa' min jinsil amal. Mereka berjalan gelap-gelap untuk salat Isya, untuk salat subuh, apalagi zaman dulu tidak ada penerangan. Maka Allah akan berikan dia penerangan pada hari kiamat, terutama tatkala di padang mahsyar, terutama tatkala melewati sirat, ya. Kemudian membela harga diri saudara. Man radda an irdi akhihi raddallahu wajhahu anin nar. Barang siapa yang bela harga diri saudaranya, maka Allah akan membela wajahnya dari api neraka. Jadi kalau saudara kita dijatuhkan, kita bela. Kita bela. Kalau kita bela, kita karena Allah, bukan karena cari muka sama dia. Dan risiko kita akan dihabisi juga oleh netizen. Tidak apa-apa, bismillah kita bela karena Allah. Bukan karena emosi, bukan karena apa-apa, bukan karena diakui. Enggak. Ini saudara saya berhak membelanya, saya mungkin tidak kenal dia. Dikarenanya banyak orang-orang membela para ulama yang sudah meninggal dunia. Apa yang mau diharapkan? Ya. Tapi dia berharap karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bela wajahnya dari neraka Jahannam. Al jaza' min jinsil amal. Kemudian juga barang siapa yang tulus, ya, Allah akan mudahkan urusannya. Man sadaqallah sadaqahullah. Ya. Jadi ada seorang Arab Badui, dia datang, dia ingin ikut jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berjihad. Setelah berjihad, kemudian Nabi dapat ghanimah. Kemudian Nabi kasih dia. Panggil itu orang Arab Badui, dipanggil, ini ghanimah. Kau dapat bagian karena kau ikut perang. Kata dia, ya Rasulullah, saya ikut Anda bukan karena ini. Tetapi saya ikut Anda li'an yadukhal sahmu min hahuna. Tapi saya ikut perang supaya ada anak panah masuk di leherku. Kata Nabi SAW, in tasduqillaha yasdukka. Kalau kau benar-benar tulus, maka Allah akan membenarkan cita-citamu. Dan benar, dia berperang, ternyata benar, dia meninggal dunia. Maka Rasulullah mengatakan, mana si fulan? Datangkan mayatnya, benar dia meninggal, ada anak panah masuk ke lehernya. Maka dia berkata, sadaqallah fasaddaqahullah. Dia tulus kepada Allah, benar-benar jujur, maka Allah mudahkan cita-citanya, ya. Ini tentu masih banyak para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian contoh kecil. Saya katakan tadi dalilnya terlalu banyak. Mungkin kalau kita bilang 1000 tidak berlebihan. Bahwasanya dalil tentang al-jazaa' min jinsil amal sangatlah banyak, ya. Sampai ada buku menulis tentang al-jazaa' min jinsil amal 2 jilid tebal-tebal, ya. Khusus tentang kaidah al-jazaa' min jinsil amal. Tetapi saya rasa ini sebagian kecil yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Demikian saja para pemirsa kajian kita, semoga bermanfaat bagi diri saya dan juga bagi antum sekalian. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.